David, Alphonso Davies dan lain-lain kan. Ini gimana melihat kans timnas di FIFA Asian Cup? Juara sih menurut gue sih. Harusnya udah nggak ada alasan lagi buat nggak juara sih. Nah, negara-negara maju juga kayak gitu kan. Ketika ada pemain top yang lagi nggak perform ya nggak dipanggil. Misal kayak di timnas Inggris kayak Cole Palmer nggak dibawa. Nggak dibawa kan. Akhirnya ya si Thomas Tuchel tuh memilih pemain-pemain yang sebenarnya menit-menit tampil di timnas Inggris tapi di klub lagi bagus kan. Misal kayak Oli Watkins dibawa, terus juga ada Morgan Rogers, jadi nama baru dibawa oleh Thomas Tuchel. Ini dari daftar 26 pemain ini yang kita belum tahu benar atau enggak. Ada nama Hernando Ari nih akhirnya balik lagi ke timnas Indonesia. Kita tahu Hernando sempat jadi andalan timnas di era Sintayong ya. Cuma memang pelan-pelan agak kegeser setelah dia melakukan blunder tuh ketika Indonesia kalah lawan Irak ya. Terlepas dari kehadiran Martin Paes juga ya. Martin Paes kan akhirnya bisa main di timnas tuh mulai dari round 3 di bulan September 2024 ketika Indonesia lawan Arab di Jeddah waktu itu. Martin Paes debut dan bisa nahan penaltinya Alda Sari juga kan. Terus juga nah ini menarik nih, Ricky Kambuaya masuk lagi. Jadi Ricky Kambuaya kan kemarin bisa dibilang jadi kepingan yang hilang lah ketika Tom Haye di timnas agak dimatikan oleh gelandang-gelandang Vietnam dan Singapura. Nih kita butuh Ricky Kambuaya, tapi kemarin di AFF nggak ada kan. Akhirnya dibawa lagi, kabarnya dibawa lagi ya. Masuk lagi nih ke dalam daftar panggil. Gimana melihat seorang Ricky Kambuaya? Ya sebenarnya di Piala AFF kemarin juga kita juga mempertanyakan sih kenapa Rizky Kambuaya nggak dimasukin, nggak dibawa gitu Bur. Ya itu tentu ada pertimbangan lain lah di internalnya John Hetman. Kita nggak ada yang tahu juga kan kenapa alasannya. Ya kalau emang Rizky Kambuaya masuk ya tentu ya jadi tandem yang bagus lah untuk lini tengah, entah itu Tom Haye, entah itu misalnya ada Luke Vickery atau Ragnar kan atau bisa jadi kalau pola 3-4-2-1 kan Ricky Kambuaya bisa main jadi gelandang sentral sama Ivar Jenner atau Joey Pelopesi atau jadi wide midfielder tuh di posisi Tom Haye kemarin. Ya kalau di AFF kemarin kan emang kayaknya pergantian lini tengahnya kurang banyak kan. Nah, itu aja yang main. Itu aja kan. Kalau misalnya ada Rizky Kambuaya kemarin mungkin ada alternatif lain yang bisa dimasukin untuk gelandang tengah murni lah gitu. Dan kita tahu kan dikenal sebagai gelandang kreatif Ricky Kambuaya kan. Nah, tendangan, umpan-umpanan atau aksi-aksi skill individunya oke banget. Bagus. Gimana Bang soal Ricky Kambuaya? Ya ini sebenarnya mengejutkan juga ya. Dan juga publik juga senang kayak karena kan memang Ricky Kambuaya ini pemain yang pemain yang serba bisa sih menurut gue sih, nggak cuma bisa ngerebut bola, kreatif juga, bisa golin juga, umpan-umpannya juga ajaib. Dan dia punya fisik yang mumpuni sih, dan ini perlu banget nih seorang Tom Haye itu punya partner yang bisa lebih mobile di tengah lapangan, karena kan Tom Haye itu kan idenya permainan timnas kan, dan dia perlu support banget tuh dari gelandang-gelandang di sampingnya, seperti itu sih, jadi bisa memaksimalkan potensinya sih Tom Haye sebenarnya. Harapannya Ricky Kambuaya bisa jadi backup lah ya. Kalau di FIFA Asian Cup kayak kans dia untuk main jadi starter tuh nggak terlalu gede karena kan ada Luke Vickery kan yang sekarang main di MacArthur tuh salah satu klub Liga Australia, terus juga ada Ragnar juga lagi bagus ya, atau mungkin opsinya bisa digeser ke tengah juga, bisa jadi pelapisnya atau pesaing Tom Haye juga kan untuk tandem sama Joey Pelopesi kayaknya. Kalau Joey Pelopesi kayaknya nggak bakal kegeser deh. Karena kalau kita lihat cuplikan kemarin tuh di FIFA Match dia bulan Juni, gue inget banget ketika Indonesia lawan Mozambik atau lawan Oman, gue lupa tuh, Indonesia kena transisi negatif tuh, maksudnya kena serangan balik kayak persis kayak lawan Vietnam. Nah itu yang jadi pembeda Joey Pelopesi. Waktu itu Pelopesi gila langsung sliding, jadi serangan lawan mati. Nah itu kan yang jadi pembeda kan, yang kita nggak punya gelandang itu tuh di kemarin di AFF kan. Selain itu juga ada Adriani Wibowo nih, gue lihat nih. Adriani Wibowo ini kan dulu pemain LA Los Angeles FC ya, pemain dari MLS. Terus sekarang kan dipinjemin ke Liga 2 Austria nih, Liga 2 Austria, dan kabarnya dia masuk lagi ke timnas. Kita tahu kan Wibowo ini statusnya bukan pemain naturalisasi, karena dia kayak Elkan Bagot. Jadi ketika usianya masih 18 tahun kan bisa milih tuh antara paspor Indonesia atau Amerika. Dia milih Indonesia, akhirnya dia nggak masuk naturalisasi kan. Nah ini juga bisa jadi opsi juga di lini depan. Kita tahu kan di depan kemarin di timnas ya pemainnya itu aja kan. Maksudnya gelandang yang di belakangnya Mitchell Baker tuh ya Tom Haye lagi, Ragnar lagi. Kan Tom Haye aja sebenarnya bukan posisi aslinya. Tom Haye kan paling ya digeser ke tengah, ke posisi sentral, nomor 8 kan, atau posisi nomor 6, tapi ya nomor 8 lah paling pas.
Dan Wibowo ini bisa jadi opsi juga nih untuk jadi pesaingnya Oli Fikri, Ragnar, ya kan, untuk mengisi di depan timnas. Tapi dari daftar 26 pemain yang udah diumumin nih, yang bukan diumumin secara resmi ya, maksudnya di-spill lah ya. Di-spill lah oleh Bung Ropan. Lo ada pemain yang benar-benar lu nantikan nggak sih? Ole atau siapa gitu? Ada Ole Romeni kan, tahu kan? Ole lagi gacor di divisi kan, terus juga ada Nathan juga, walaupun Willem Chue dibantai mulu, tapi paling nggak Nathan tuh selalu tampil jadi starter. Selalu main ya. Dean James juga, kan kita tahu di Go Ahead Eagles tuh selalu tampil sebagai starter ya. Lawan siapa? Lawan Feyenoord bahkan bisa nahan 2-2 di kandang Feyenoord, terus juga pekan sebelumnya bisa bantai klubnya Nathan tuh Willem Chue si Go Ahead Eagles. Jadi kan pemain-pemainnya lagi on fire nih. Ada pemain yang lu tunggu nggak dari daftar yang udah dipanggil ini? Sebenarnya kayak Adrian Wibowo, sebenarnya dia kan udah main sekali atau 2 kali gitu kan, bela timnas Lebanon sama Taiwan ya. Iya, cuman kan sebenarnya belum kelihatan bagusnya juga sih Bur, kalau menurut gua ya masih harus beberapa kali lagi main lah pembuktian ya. Kalau kayak nama-nama J.I.T.S, Kelvin Verdong, Day James kayak gitu-gitu kita udah lihat lah kualitasnya mereka. Jadi kalau menurut gua kayak gitu-gitu mah udah nggak perlu dinantiin lagi. Itu mah udah yang udah bagus-bagus lah gitu. Tahu lah. Iya. Terus? Ya malah kalau gua pengennya itu yang lokal-lokal lagi sih Bur, yang pengen gue lihat lagi, dikasih kesempatan lagi lah misalnya. Karena selama mereka main dengan pemain kelas dunia ini, mereka tuh main selama ini Rizky Ridho ketika ditandemin sama JHS bagus gitu. Tapi ketika yang kayak AFF kemarin ya kebawa jadi kok menurun gitu. Kenapa nih? Banyak orang yang bilang ya Ridho ke backup J.I.T.S gitu kan. Katanya. Nah, makanya lu harus ngasih performa lu yang lebih bagus lagi ketika main bareng sama J.I.T.S dan teman-temannya ini kan. Ya supaya kepercayaan dirinya mulai bagus lagi, karena udah lama juga kan mereka kan AFF kemarin mereka nggak ketemu sama senior ini lah, pemain-pemain bagus ini ya, supaya ya tertular jadi bagus lagi dan rasa percaya dirinya supaya lebih bangkit lagi sih kalau menurut gua. Ya kalau ya itu Adrian Wibowo ya harus kita lihat lagi dia performanya bagus apa enggak. Terus ya Luke Fikri sih menarik juga sih, menantikan belum pernah debut. Jadi menarik juga tuh. Bener ya, kalau kayak Tom Hai, kayak Joey Pelupesi ya itu mah udah tahu mainnya dan emang layak buat di timnas sih kalau menurut gua. Iya, kalau gue pribadi sih Luke Fikri sih. Karena kita lihat sejauh ini cuma lihat cuplikannya. Iya, benar. Kita belum pernah lihat langsung match-nya gitu. Walaupun MacArthur main, tapi gue belum pernah lihat jujur. Iya. Baru lihat cuplikannya, tendangannya keren banget sih. Kayak kiri, kanan, jadi kanan kiri hidup. Tapi kan ya kita lihat realnya nanti kayak gimana. Gimana Bang? Ada pemain yang lu nanti kan? Sama sih paling Luke Fikri ya, karena kan kita belum pernah nonton kan. Dan gitu juga kehadirannya ini menambah sengit lah di lini depan kan, semakin baik pilihan. Karena kayak di kemarin AFF itu ya Baker ya otomatis nggak punya pelapis yang sepadan menurut gua. Nggak ada lagi. Iya, secara kurang ya. Secara performa mungkin kurang ya. Belum bisa menampilkan yang terbaik ya, karena sini nanti ada Ole Romeni nih. Bagaimana dia berbagi peran dengan Baker kan. Pasti kan Ole yang inti. Nah, Adrian Wibowo ini berapa menit kira-kira bakal dikasih sama Jordan Hetman seperti itu. Karena untuk geser Ole kan sulit ya. Terus paling yang paling dinantikan bagi gue paling ya kapten sih, J.I.T.S sih. Baru sembuh dari cedera dia kan, sebelum main tadi semalam lawan Cesena di Coppa Italia. Karena memang berasa sih, karena peran dia kan sentral dan cuma bek andalan tapi juga kapten tim. Terbukti di kemarin nggak ada dia, dihajar kejebolan. Iya, lemah ya. Itu main Indonesia nggak berani kebobolan di Vietnam deh. Iya, berasa banget kan golongan. Karena ya nggak cuma bisa, dia tuh jago dalam positioning, baca serangan lawan tuh jago sih. Sama bisa mengomandoi lini pertahanan. Itu poin plus J.I.T.S sih. Kayak sama Luke Fikri kalau harapan bisa tampil optimal lah di laga-laga nanti. Ya kan di FIFA Asian Cup sendiri Indonesia kan bergabung di grup A ya, grup A Premier Division tuh sama Bangladesh, sama Malaysia dan Singapura. Kan awalnya India tuh, tapi karena India mundur memilih lawan Brazil kan di FIFA Match di Oktober, akhirnya Bangladesh sebagai negara pengganti. Ini banyak yang bilang katanya ya FIFA milih negara-negara undangan karena kan ada kalau di Premier Division itu ada 2 tim undangan tuh, ada Bangladesh sama Pakistan. Nah, ini
sebelum kan India tuh yang diundang. FIFA tuh kayak pengen ngundang negara-negara yang memang punya jumlah penduduk banyak ya. Jadi kan kalau negara penduduk banyak diundang ke sebuah turnamen biasanya banyak penonton juga ya kan. Dan ujung-ujungnya ya kalau kita jual ke TV juga TV rating ujung-ujungnya kan jadi ada hak siar yang dijual kan. Ya, itu bisa jadi pertanyaan sih. Nah, kalau soal persaingan di FIFA Asian Cup, lo ngeliatnya kayak gimana nih? Indonesia dengan tampil full tim nih kan, kita asumsikan full tim lah ya. Ada Jay Ijes, Kevin Dix kan udah mulai main lah. Kevin Dix kemarin juga baru aja bawa Mönchengladbach menang lawan Aston Villa kan. Aston Villa yang bagus baru, lagi umpannya. ya kan, yang baru aja main di Piala Super Eropa lawan PSG ya kan. Berarti kan bukan klub kaleng-kaleng tapi bisa kalah sama Kevin Dix dan kawan-kawan kan. Nah, dengan materi pemain kayak gini nih, ada oleh Romeni juga, terus juga ada ya Kevin Verdong lah di Lille juga kemarin baru main lawan Everton kan. Lo melihat gimana peluang Indonesia? Harus juara nggak nih? Aduh jujur sebenarnya gue udah nggak mau berekspektasi tinggi lagi sih sama John Hetman nih. Gue ngelihat kemarin John Hetman dengan materi pemain yang menurut gue sih itu udah mewah banget buat Piala AFF, tapi ternyata hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Ya kalau ini ya gue nggak tahu ya, kalau menurut gue harus ada evaluasi besar ketika FIFA ASEAN ini nggak dapet sama John Hetman, itu harus ada evaluasi besar lah. Jangan sampai lu udah keburu jalan jauh, ujung-ujungnya lu kalah-kalah juga nanti. Misalnya mereka targetnya di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia lagi. Jangan sampai mikir ke sono, dan nih kita lihat aja nih performa timnas kita besok di FIFA ASEAN tuh bagus apa enggak. Kalau masih lepas juga mah kelewatan sih John Hetman kalau menurut gua. Evaluasinya apa? Evaluasinya makanya kan gue bilang PSSI harus segera menentukan ketika performa timnas kita di FIFA besok kurang bagus dan nggak dapet nih Bur, ya mendingan lu udah stop di situ aja, nggak usah diperpanjang. Karena ya mendingan daripada lu jauh-jauh ujung-ujungnya kalah juga, mendingan dari sekarang aja sih kalau kata gue mah. Ini materi pemain lu udah lebih mewah lagi nih timbang Sintayong ya. Ketimbang Sintayong ini Jet Itses sudah ada, semua udah ada, Kevin Verdong udah ada. Harus dapat sih Bur kalau menurut gue ini FIFA ini supaya ya mengobati gua dan semua pencinta timnas yang lagi nonton kan. Kalau emang nggak dapet juga harus evaluasi besar-besaran, mendingan diudahin aja daripada lu kejauhan kalau menurut gue mah. Karena mumpung masih ada waktu juga dari Oktober ke Januari itu kan buat proses adaptasi mungkin kan pelatih kan di November bisa dimanfaatin kan. Tapi memang jadi pertanyaan Fleble kan di pelatih bagus kan. Tapi harapannya sih yang Jonathan bisa ngambil banyak pengalaman dari AFF kemarin ya. Karena itu merupakan turnamen ASEAN dia pertama ya kan. Dan dia juga nggak punya pengalaman banyak lawan tim-tim Asia kan. Ketika melatih Kanada juga cuma lawan Jepang ya kan. Yang levelnya kan beda lah. Tapi kita tahu Kanada yang pemainnya juga ya levelnya jauh di atas pemain timnas kan. Ada Jonathan David, Alphonso Davies dan lain-lain kan. Ini gimana melihat kans timnas di FIFA ASEAN Cup? Juara sih menurut gue sih. Harusnya udah nggak ada alasan lagi buat nggak juara sih. Kalau ngeliat komposisi pemain ya, udah nggak ada alasan sih. Juga ya benar sih, harus ada evaluasi, harus ada alarm ya bagi John Hetman nih bahwa juara. Bahwa memang ya apa ya, nggak bisa di ASEAN Cup tuh membuktikan bahwa memang kita tuh nggak pernah main tandang kan. Nggak pernah main tandang kan, ketika pernah main kompetisi terbukti kan. Ketika dia di kompetisi dia coba rotasi, ternyata hasilnya kurang maksimal ya. Misalnya Kamboja rotasi ternyata kurang maksimal, dengan harapan kan bisa fit 100% lawan Vietnam, ternyata kan malah kalah. Ketika kalah ternyata dia tidak bisa memberikan keadaan, harusnya menang justru terbebani, akhirnya blunder kan. Seperti itu yang jadi alarm banget sih dia. Karena kan dia pernah bilang bahwa filosofi itu kan selalu menganggap pertandingan seperti final. Dan ini filosofi itu tidak terbawa sih kalau gue lihat sih. Harusnya kemarin ketika kalah dengan Vietnam itu harus bisa bangkit. Karena itu turnamen resmi beneran ya, bukan udah coba ya, seperti itu. Makanya udah alarm banget nih, udah nggak bisa main-main lagi nih. Ya kalau misalkan urusan strategi ya, pengennya sih gue liat Top di kembali ke posisi aslinya ya kan. Malah JPL Messi seperti itu. Udah paten lah itulah. Seperti itu. Jadi ya makanya targetnya ya udah nggak ada alasan kok kata gue. Harus juara sih. Juara. Walaupun Thailand, Vietnam full tim juga kita jauh lebih kuat lah ya. Makanya kita lihat level Singapura ternyata di mata Thailand ya kayak Brunei juga kan. Nggak ada apa-apanya kan. Karena kan Thailand banyak cadangan kan. Thailand ngasih bola ke Singapura kan. Susah itu diterobos. Susah. Ya berarti kan di Piala AFF kemarin ya lawan Singapura ya kita mainnya
jelek. Ya si Singapura mainnya lebih bagus dari kita kan berarti kan gitu. Ya apes aja itu kan. Iya. Tapi kalau secara permainan gue liat lawan Singapura ya lebih unggul mainnya ketimbang Singapura. Cuma memang textbook banget. Nyerangnya dari Ragnar, dari Donitri gitu. Iya. Sedangkan kanannya kosong tuh. Sisinya Tom Haye kosong tuh. Akhirnya ya gitulah, akhirnya ditahan imbang gitu. Nah, kalau soal Ole gimana lu melihat nih? Enaknya dia main sebagai penyerang tunggal, sebagai pesaingnya Mitchell Baker, atau ya Ole jadi penyerang utama, Mitchell Baker jadi cadangan, atau ya Ole jadi penopangnya Mitchell Baker nih untuk berdiri di posisi wide midfielder itu. Kita tahu kan dalam pola 3-4-2-1 kan kalau di AFF kemarin andalannya si John Edmund tuh sebenarnya Tom Haye sama Ragnar kan. Nah, tapi kan ini nggak berjalan optimal nih. Iya. Nah, apakah memang Ole jadi pemain yang pas untuk main di posisi itu, atau ya Ole sebaiknya jadi target man? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.